Halo guys, balik lagi di channel Gendrings Movie. Oke guys, setelah beberapa minggu berat saya lalui dan membuat saya tidak bisa mengerjakan video alur cerita, akhirnya mulai minggu ini hariku sudah kembali normal dan bisa mengerjakan video seperti biasanya. Oke guys, kali ini kalian akan melihat film seru yang rilis tahun 2017 berjudul Vampire Cleanup Department. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang bekerja sebagai pembasmi vampir yang tiba-tiba bangkit di kota mereka dan salah satu dari mereka bertemu dengan vampire yang berubah menjadi cantik karena si pria tidak sengaja mencium vampire itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tim. Dia sedang berjalan sendirian, namun tiba-tiba dia melihat seorang pria diserang oleh manusia yang berwujud menyeramkan. Dia menyuruh anak kecil yang ada di sana lari dan menghampiri makhluk menyeramkan itu, namun sayangnya dia terpeleset dan akhirnya Tim ikut digigit vampir di bagian bokongnya. Setelah sadar, Tim sudah ada di rumahnya. Tim hidup bersama nenek dan kedua pamannya bernama Chaung dan Chow. Pamannya langsung mengecek bekas gigitan vampir itu, dan anehnya Tim tidak terinfeksi. Selanjutnya Tim disuruh datang ke sebuah tempat, bisa dibilang sebagai kantor yang tersembunyi. Paman Chung memberitahu bahwa ini adalah kantor Departemen Pembasmi Vampir. Tim dikenalkan kepada para anggota dari departemen ini, yaitu Guru Ginger yang bertugas menulis jimat, kemudian dikenalkan dengan pria bernama Guru Kui yang bertugas merancang senjata, kemudian Tim juga dikasih tahu tempat untuk mengkremasi para vampir. Tim direkrut sebagai anggota baru, karena Tim berhasil terbebas dari infeksi vampir. Chow dan manajer M menolaknya. Namun ternyata Tim juga tidak berminat, karena dia kurang percaya dengan adanya vampir walaupun dirinya sudah pernah digigit. Namun saat akan pergi, Tim tidak sengaja menyenggol vampir dan vampir itu bangkit. Dan membuat Tim percaya bahwa vampir itu ada. Paman Chung memberitahu bahwa ini adalah departemen rahasia dan Tim tidak boleh memberitahu siapapun. Tim dibawa ke sebuah rumah yang ternyata peninggalan orang tua Tim yang sudah meninggal. Orang tua Tim ternyata dulunya juga merupakan pembasmi vampir. Namun mereka digigit saat bertugas, ibu Tim meninggal saat melahirkan Tim. Mungkin ini sebabnya Tim kebal terhadap gigitan vampir. Paman Chung berharap Tim bisa bergabung dengan Departemen Pembasmi Vampir. Dan setelah berpikir matang, Tim akhirnya memutuskan untuk bergabung. Hari pertama, Tim disuruh menjadi babu di kantor. Tim terus disuruh menyapu oleh Chow. Tak lama kemudian muncul berita bahwa akan ada gerhana bulan total. Dan hal ini bisa membangkitkan para vampir yang sudah tertidur ribuan tahun. Tak lama kemudian, departemen mendapatkan panggilan memburu vampir. Semua orang berangkat termasuk Tim. Mereka berjalan melewati hutan menuju ke sebuah danau. Paman Chung dan Chow mendeteksi vampir yang luar biasa kuat berada di dalam air. Tim disuruh menunggu, Chow dan Paman Chung mulai berkeliling dan menemukan sesuatu. Sedangkan Tim malah kencing di danau dan tidak sengaja menjatuhkan walkie-talkie-nya. Dan tololnya, Tim berusaha untuk mencari walkie-talkie-nya. Dan saat Tim meraihnya dengan tangannya dipegang oleh tangan yang menyeramkan. Tim langsung melaporkannya ke Chow, dan vampir itu mengambilkan walkie-talkie Tim. Sedangkan Tim, bukannya lari malah mengecek air dan akhirnya vampir memakan HP-nya dan Tim tercebur. Tim berhadapan dengan vampir itu dan vampir itu tiba-tiba mencium Tim. Anehnya tak lama kemudian kulit vampir menjadi luntur dan berubah menjadi wanita cantik.
Paman Chung dan Chow masih berkeliling dan mereka menemukan vampir. Tim langsung berteriak meminta tolong. Si vampir tiba-tiba keluar dari air dan menghampiri tim. Untungnya Chow datang dan langsung menangkapnya. Para peneliti langsung menghampiri tim departemen. Mereka marah karena tim departemen vampir tidak memberitahu mereka jika bertindak. Padahal mereka sedang melakukan penelitian untuk menemukan vaksin vampir. Vampir yang ditemukan tim adalah orang yang mati tahun 1841. Sebut saja vampir ini sebagai Summer. Guru Ginger langsung melakukan doa untuk Summer. Tempat itu dulunya adalah daratan. Di peti yang lain ditemukan bahwa ada vampir satu lagi yang merupakan tuan tanah. Di peti Summer ditemukan bekas cakaran. Manajer M yakin dulu Summer dikubur hidup-hidup. Mereka memutuskan untuk cepat-cepat mengkremasi Summer, karena mereka takut Summer akan menjadi sebuah sinyal dan memanggil si vampir tuan rumah. Tim disuruh membersihkan tubuh Summer sebelum dikremasi, namun dia melihat Summer menangis. Tak lama kemudian mereka mendapat panggilan, semua orang pergi kecuali tim. Tim disuruh mengkremasi Summer. Namun saat akan dimasukkan, HP tim yang dimakan Summer berbunyi. Tim mencari alat untuk mengambil HP-nya, sayangnya angin berhembus dan jimat Summer akhirnya lepas. Dan membuat Summer kembali bangun. Summer langsung berjalan menuju tim. Namun tidak menyakiti tim. Summer malah menirukan gerakan yang tim lakukan. Tim menyuruh Summer untuk kembali tidur. Namun ya tentu saja Summer tidak paham dan terus mengikuti tim akhirnya kabur. Namun Summer terus mengejarnya, dan hanya akan berhenti jika dipegang hidungnya. Tim akhirnya membawa Summer ke rumahnya. Dan memasukkannya ke dalam lemari. Namun Summer terus memberontak, dan saat dibuka, Summer seperti ketakutan. Lemari sudah dipenuhi goresan. Walaupun vampir rupanya Summer bisa mengingat masa lalunya. Tim terenyuh mengingat kemungkinan Summer dikubur hidup-hidup. Summer ketakutan, namun akhirnya ketakutannya teralihkan setelah dia melihat TV yang menayangkan film vampir. Saat Summer menonton TV, tim keluar dan mencari cara bagaimana supaya Summer kembali tertidur. Dia membaca buku dan menemukan jenis vampir manusia yang sangat langka. Setelah itu tim meminta untuk dijelaskan tentang vampir pada senior-seniornya. Dan ternyata di balik Chow yang selalu menyuruhnya menyapu. Ada ilmu tersembunyi di balik menyapu. Dia pun diajari teknik bela diri saat menghadapi vampir. Bahkan Paman Chow yang dulunya sinis pada tim, sekarang mulai mengajari tim bagaimana caranya berkelahi melawan vampir dengan teknik menyapunya. Summer masih ada di rumah tim. Sekarang Summer berada di kamar tim. Bahkan ikut makan daging babi yang tim makan, Summer mulai membuka mulutnya dan tim mengajari Summer tersenyum. HP yang ada di perut Summer terus berbunyi dan menjawab pertanyaan dari tim. Semakin hari, tim mulai menikmati kebersamaannya bersama Summer. Namun tim tetap berlatih agar menjadi anggota departemen yang handal. Tim bertanya pada Guru Ginger, apa tidak ada cara lain menghadapi vampir selain membunuhnya. Guru Ginger menjelaskan bahwa mereka harus segera mengkremasi vampir supaya mereka bisa segera berengkarnasi. Tim selalu merawat Summer. Bahkan tim memotong rambut dan mengganti baju Summer. Kini Summer sudah lumayan luwes, tidak kaku seperti biasanya. Tim mengajak Summer ke rumahnya untuk bertemu nenek. Tim mengajari Summer untuk mengacungkan jempol dan mengangguk saja jika nenek menanyainya. Nenek senang melihat Summer, dan langsung menanyai apakah dia pernah tidur dengan tim. Dan Summer mengiyakan semua pertanyaan dari nenek tim. Bahkan saat Summer ditanyai apakah sedang hamil, Summer mengiyakan. Summer berjalan menggunakan hoverboard. Saat sedang duduk dia melihat sepasang kekasih berjalan. Dan tiba-tiba Summer belajar berjalan normal. Melihat Summer bisa jalan, tim merasa sangat senang.
Dan tiba-tiba tim mencium Summer. Ujian sebagai pegawai tetap akan segera dimulai. Jika tim gagal, maka tim tidak jadi menjadi bagian departemen. Chow memberikan sebuah pedang pada tim. Chow memberikan tugas untuk membunuh satu vampir. Para senior menonton pertarungan tim dan vampir ini, tim berjuang sekuat tenaga supaya bisa menjadi anggota departemen. Namun saat sedang bertarung, Summer mendengar teriakan tim. Dan Summer langsung keluar untuk menyelamatkan tim bahkan sampai melewati matahari walaupun membuat kulitnya sedikit terbakar. Summer langsung mendorong vampir itu, Chow akhirnya membunuh vampir itu, Chow hampir membunuh Summer, namun tim mencegahnya. Tak lama kemudian sinyal berbunyi. Chow menyuruh tim bersiap ikut dengannya. Dan tim meminta pada guru Ginger untuk tidak memusnahkan Summer. Chow sangat marah pada tim karena melindungi Summer. Padahal orang tua tim mati karena vampir. Chow akhirnya mematahkan pedang sakti itu dan meninggalkan tim. Sedangkan Summer sudah seperti manusia, dia bahkan tidak mempan terhadap jimat. Tak lama kemudian tersebar berita, ternyata vampir Tuan Tanah bangkit dan menyerang para penduduk. Para polisi mulai ikut bertindak. Para peneliti datang ke kantor departemen dan menangkap Summer. Dan departemen vampir diambil alih oleh kepolisian. Polisi memblokir daerah yang diserang oleh vampir. Tim bersiap untuk beraksi. Dan ternyata nenek juga mempunyai pedang sakti khusus untuk tim. Dan meminta tim untuk berjuang melawan vampir. Tim masuk ke sebuah plaza yang dijaga dengan ketat. Begitu pula anggota yang lain, mereka berpencar dan segera melakukan tindakan. Para polisi berjaga di sana, Summer diikat di tiang. Tim berhasil masuk menggunakan kostum yang sama seperti polisi dan berjanji akan menyelamatkan Summer. Namun sayangnya tiba-tiba ketua polisi meminta masker yang digunakan tim karena dia tidak mempunyai masker. Ketua polisi memaksa tim melepaskan maskernya dan akhirnya tim ketahuan. Saat mereka sedikit cekcok, Summer menyadari kehadiran vampir Tuan Tanah. Vampir tuan rumah datang. Para polisi terus menembakinya namun tidak mempan. Dan malah semakin ganas. Summer sangat ketakutan bertemu musuh lamanya. Untungnya tim departemen datang. Mereka semua mengepung dan menyerang vampir tuan rumah. Kui sudah berusaha menusuk vampir dengan senjatanya. Namun tidak mempan. Vampir ini juga tidak takluk dengan jimat. Chow dan tim akhirnya menyerang vampir tuan rumah dengan pedang mereka masing-masing. Namun mereka tetap kalah. Matahari akhirnya terbit dan hal itu akan membuat vampir terbakar. Tim departemen langsung menjaring vampir. Chow menusuknya dan mengikat vampir ini, namun sayangnya Chow malah tergigit. Mereka berusaha menarik vampir ke atas supaya terbakar oleh matahari. Namun tim ikut tertarik, dan membuat amarah Summer muncul. Summer menyelamatkan tim, dan membunuh vampir tuan rumah, dan vampir tuan rumah akhirnya berhasil terbakar oleh matahari. Namun Summer mendadak menjadi lemah dan tiba-tiba tubuh Summer mulai melebur sedikit demi sedikit. Tim meminta Summer untuk menggigitnya, namun Summer tidak mau. Dan akhirnya Summer pun pergi. Kini tim sudah menjadi pembasmi vampir yang handal. Tim merekrut anggota baru untuk tim departemennya. Dan anehnya di sana ada seorang yang mirip dengan Summer mendaftar sebagai anggota departemen. Sepertinya Summer sudah berengkarnasi, tim sangat senang melihat orang yang mirip dengan Summer dan kesedihannya setelah kehilangan Summer pun musnah. Film pun tamat.